Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, masih tetap semangat walaupun masih belajar di rumah masing-masing. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu kembali dengan Ustazah Ida pada pembelajaran tematik. Kali ini kita sudah sampai di tema 5 yaitu wirausaha. Subtema 3, ayo belajar berwirausaha, pembelajaran 1 dan 2. Bagaimana kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Baiklah, kita awali dulu dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan pelajaran dan materi hari ini IPS tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. IPA tentang medan magnet. Bahasa Indonesia tentang materi mengidentifikasi jenis teks formulir. SPDP kita akan belajar mengenai mengidentifikasi ciri-ciri embalase, dan PPKN kita akan belajar mengenai manfaat berwirausaha sejak kecil. Kalian sudah siap? Silahkan kalian boleh menyiapkan buku tulis dan buku cetak kalian. Yang pertama, kita akan belajar mengenai posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat dengan MEA. Dengan dibentuknya MEA ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan perekonomian di wilayah ASEAN. Pembentukan MEA memungkinkan arus perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN semakin terbuka. Tidak hanya produk barang dan jasa, kesempatan kerja bagi tenaga kerja antar negara ASEAN juga semakin terbuka. Kemudian, terbukanya arus perdagangan antar negara ASEAN akan mendorong setiap negara untuk selalu meningkatkan kualitas produk barang dan jasanya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai medan magnet. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian masih ingat kita belajar mengenai apa? Ya, betul. Pada pembelajaran sebelumnya, kita belajar mengenai benda magnetis dan benda non-magnetis. Kali ini, kita akan belajar medan magnet. Apa yang dimaksud dengan medan magnet? Perhatikan gambar berikut ini. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak terlihat, namun kita dapat melihatnya dengan menggunakan serbuk besi. Kalian sudah pernah melihat serbuk besi? Perhatikan gambar di samping ini. Titik-titik kecil ini merupakan serbuk besi. Serbuk besi yang berada di sekitar magnet akan membentuk garis gaya magnet. Baiklah, selanjutnya kita akan belajar mengidentifikasi jenis teks formulir. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar bagaimana cara mengisi formulir. Sekarang kita akan belajar bersama mengidentifikasi jenis teks formulir. Formulir digunakan dalam kegiatan operasional suatu organisasi atau perusahaan. Formulir adalah lembaran kartu atau kertas yang dicetak dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data berupa informasi. Coba kalian perhatikan contoh formulir pengiriman berikut ini. Ini merupakan contoh formulir pengiriman barang. Formulir pengiriman barang biasanya terdapat pada perusahaan ekspedisi. Sedangkan untuk formulir pengiriman uang terdapat pada bank atau perusahaan pengiriman uang.
Formulir pengiriman barang ini diperlukan ketika seseorang akan mengirimkan barang, sedangkan formulir pengiriman uang diperlukan ketika seseorang akan mengirimkan uang ke suatu tujuan tertentu. Coba kalian perhatikan formulir pengiriman berikut ini. Isi formulir pengiriman barang atau uang harus bersifat tetap atau tidak berubah-ubah. Informasi apa saja yang terdapat di formulir pengiriman tersebut? Biasanya meliputi tanggal pengiriman, nama pengirim, alamat dan nomor telepon pengirim, nama penerima, alamat dan nomor telepon penerima, jenis barang, jumlah berat barang, biaya pengiriman, serta catatan. Selanjutnya, pernahkah kalian memperhatikan bungkus kemasan makanan atau minuman? Bungkus kemasan makanan tersebut disebut embalase. Apa yang dimaksud dengan embalase? Perhatikan penjelasan dari Ustazah berikut ini. Embalase adalah salah satu bentuk reklame berupa kemasan yang berisi informasi tentang produk tersebut. Apa tujuan penggunaan embalase? Tujuannya adalah 1. Untuk melindungi produk agar tidak rusak. Kemudian yang kedua, bisa menarik perhatian pembeli. Yang ketiga, membuat produk lebih menarik. Dan yang keempat, memberikan informasi tentang produk. Coba kalian perhatikan contoh embalase berikut beserta bagian-bagiannya. Nama produk terletak pada bagian depan. Berarti ini nama produknya apa coba? Ada yang bisa menyebutkan? Iya, betul. Kemudian gambar produk pada bagian depan. Kemudian biasanya embalase itu ada atau berisi informasi produk seperti komposisi dan informasi nilai gizi pada produk ada di bagian belakang kemasan. Coba kalian perhatikan di sekitar rumah kalian. Apakah kalian sudah menemukan bungkus suatu makanan? Kalau sudah, coba perhatikan. Apakah embalase tersebut memuat bagian-bagian yang seperti Ustazah jelaskan? Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai manfaat berwirausaha sejak kecil. Di sekolah kalian, adakah yang masih ingat ketika setiap hari Sabtu ada kegiatan apa? Ya, setiap hari Sabtu biasanya kita mengadakan kegiatan Business Day. Siapa yang rajin atau rutin untuk berjualan? Iya, karena kegiatan sekolah kita masih di rumah, berarti untuk kegiatan Business Day dari sekolah, sementara kalian boleh mengadakan kegiatan berwirausaha dari rumah kalian masing-masing. Coba, apa manfaat berwirausaha sejak kecil? 1. Bisa melatih jiwa wirausaha sejak kecil. Kemudian yang kedua, mengembangkan kreativitas yang dimiliki. Yang ketiga, melatih diri untuk menghemat uang yang diperoleh. Setelah kalian berjualan, kalian bisa menabung uang hasil jualan kalian. Kemudian yang keempat, memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang layak untuk dijual kembali. Ada yang sudah seperti ini? Oke, kemudian yang kelima, bisa mengasah potensi yang dimiliki. Dan yang keenam, meningkatkan persatuan dengan keluarga. Oke, selama masa pandemi ini, kalian boleh berkreasi di rumah kalian masing-masing untuk menjual, bisa
barang atau bisa makanan, sehingga kalian bisa berlatih berwirausaha sejak kecil. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.